Halo, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Graciela Mandala. Saya merupakan mahasiswi semester 4 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan mengenai dua penyakit. Yang pertama adalah infectious pancreas necrosis, yang kedua adalah Gumboro disease. Penyakit pertama yaitu infectious pancreas necrosis, merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, virus ini itu bernama necrosis pankreas menular. Nah, virus ini itu paling rentan menyerang ikan-ikan yang berusia muda. Penyakit ini sering sekali dikaitkan dengan wabah, dikarenakan tingkat kematian yang diakibatkan oleh penyakit ini itu sangat tinggi. Selanjutnya adalah gejala klinis yang dapat kita amati pada ikan yang terinfeksi IPN ini. Yang pertama yaitu kulitnya nampak menggelap, kemudian adanya pendarahan di daerah antara keka pylorus dan hati, kemudian pada organ lambung dan usus bagian atas itu akan terdapat lendir yang berwarna seperti susu. Setelah itu adanya gerakan abnormal yang sangat nampak pada ikan, misalnya ada gerakan yang melemah, melambat, atau gerakan yang cepat. Selanjutnya adalah ikan yang telah terinfeksi IPN ini biasanya akan langsung mati dalam kurun waktu 1-2 jam setelah virus ini masuk ke dalam tubuhnya. Selanjutnya adalah diagnosa yang dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi IPN. Yang pertama yaitu dengan mengisolasi virus, kemudian mengisolasi virus ke dalam kultur sel yang hidup. Setelah itu melakukan identifikasi dengan tes netralisasi serum menggunakan polifen dan anti-IPN virus. Setelah kita melakukan diagnosa, kita juga harus memahami epizologi dari IPN. Nah, infectious pancreas necrosis ini disebabkan oleh virus. Nah, virus ini itu telah diisolasi dari berbagai ikan, misalnya ikan yang ada di Inggris, Atlantik. Setelah itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dari virus ini, yang pertama yaitu suhu, kemudian tingkat stres dari ikan, kemudian usia, di mana semakin bertambahnya usia dari ikan, biasanya akan semakin tidak rentan untuk terinfeksi dari penyakit ini. Selanjutnya adalah transmisi. Nah, satu-satunya transmisi yang dari virus ini yaitu secara genetik dari induk ke anaknya. Masa inkubasi dari virus ini itu virus ini biasanya tahan pada suhu 6-125 derajat Celcius. Nah, virus ini tidak tahan pada suhu dingin di bawah 6 derajat. Biasanya hanya akan hidup beberapa minggu pada suhu yang lebih rendah. Ini juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dari virus. Langkah selanjutnya setelah kita memahami hal-hal tersebut, yaitu hal selanjutnya yang harus kita pahami yaitu pencegahan dan terapi. Nah, pencegahan yang dapat kita lakukan yaitu dengan melakukan inkubasi pada telur-telur dari ikan, dan kita mengawasi bahwa tidak adanya air yang tercemar dari telur ikan yang terinfeksi IPN ini tersendiri. Selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu dengan melakukan program ketat dengan pemeriksaan fisik dari ikan. Selanjutnya terapi. Nah, sampai saat ini belum ada terapi yang efektif, namun kita dapat melakukan pengendalian terhadap penyakit ini dengan melakukan kontrol secara langsung. Setelah itu kita juga dapat memberikan pengobatan pada ikan yang terinfeksi IPN ini dengan memberikan perawatan povidin iodin. Baik, jadi saya akan melanjutkan ke penyakit yang kedua, yaitu Gumboro disease atau infeksi bursal disease. Nah, penyakit ini itu merupakan penyakit yang menyebabkan kerugian yang sangat tinggi pada unggas, umumnya menyerang unggas-unggas yang berusia muda. Penyakit ini disebabkan oleh virus IBD. Virus ini itu memiliki dua serotip 1 dan serotip 2, di mana dua serotip ini mampu menginfeksi unggas seperti ayam, bebek, itik, burung unta secara alami.
Virus ini sendiri merupakan virus dari genus Avibimavirus dan famili Birnaviridae. Protein pembungkus dari kapsut ini itu sangat mempengaruhi virulensi dari virus ini. Selain itu, salah satu dampak dari penyakit ini adalah adanya imunosupresi, di mana sangat memungkinkan hewan yang terinfeksi ini itu mampu terinfeksi dari virus dan bakteri lain dikarenakan oleh imunosupresi ini. Selanjutnya adalah patogenesis. Patogenesis dari Gumboro disease ini di mana penyakit ini itu menyerang bursa Fabricius dari unggas. Umumnya sangat umum menyerang hewan-hewan yang berusia muda. Kemudian rute masuk dari virus ini secara inhalasi melalui VK oral. Setelah masuk dia akan menuju ke sirkulasi portal. Setelah itu virus akan langsung menuju ke organ intinya, yaitu bursa Fabricius dalam kurun waktu kurang dari 11 jam setelah virus itu berinokulasi dan bereplikasi secara aktif di dalam folikel dari bursa. Setelah itu, setelah virus mencapai bursa Fabricius, maka akan sangat mungkin untuk virus ini menyebar ke organ-organ lain seperti ginjal maupun jaringan otot. Nah, virus ini itu memiliki VP2 dan protein virus yang terdiri dari VP2 dan VP5 yang dapat menginduksi apoptosis pada sel ini sehingga mengakibatkan munculnya deplesi sel. Tanda-tanda patologis lain pada penyakit ini yaitu adanya splenomegali, kemudian adanya pendarahan di paha, kemudian adanya lesi di daerah sekum, limfa, timus, dan hati. Selanjutnya adalah diagnosa. Biasanya virus ini itu memiliki masa inkubasi 2-3 hari, di mana pada masa ini unggas akan menunjukkan gejala seperti anoreksia, kemudian diare, bulu yang rontok. Kemudian pada fase selanjutnya, fase klinis yang berlangsung selama 3-4 hari, di mana unggas ini akan mengalami pemulihan secara cepat. Selanjutnya adalah adanya fase akut, fase yang berlangsung 7-10 hari, di mana pada fase ini akan nampak atrofi dari bursa, kemudian adanya hemoragik, dan unggas ini mengalami edema. Selanjutnya adalah maupun terbebas dari vektor-vektor yang dapat membawa virus penyakit ini, dilalat, nyamuk. Kita juga harus secara rutin melakukan penyemprotan disinfektan sehingga kondisinya itu tetap steril, terbebas dari virus. Kemudian vaksin yang